Oke, selamat pagi anak-anak Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjut ya pembelajaran kita yang kedua. Itu materinya adalah gagasan pokok. Oke, next sudah mulai keluarin ya. Oke anak-anak, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Itu adalah gagasan pokok. Dulu di kelas 4 kalian sudah belajar tentang gagasan pokok ya. Udah juga membuat suatu alinea, sudah juga membuat suatu karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Oke, tujuan kita pada pagi hari ini itu ada dua. Yang pertama, dengan melalui daring, kalian itu dapat menentukan gagasan pokok pada setiap paragraf. Yang kedua itu adalah kalian dapat menuliskan dari gagasan pokok itu menjadi suatu paragraf yang dikembangkan. Oke, Bunda ulang ya. Paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat dalam suatu teks atau karangan. Jadi namanya paragraf itu terdapat kalimat utama, terdapat kalimat pendukung. Maka disebut dengan paragraf ya. Untuk gagasan pokok, ide pokok, gagasan utama itu merupakan inti atau topik yang sedang dibahas dalam suatu paragraf ya. Jadi kalau ada ide pokok itu sama saja dengan gagasan pokok. Gagasan pokok juga sama saja dengan gagasan utama. Sedangkan gagasan yang lainnya itu setelah kita menentukan gagasan pokoknya, selebihnya itu disebut dengan gagasan pendukung atau sebagai gagasan penjelas. Oke, bagaimana cara mencari gagasan pokok? Ya, biasanya itu gagasan pokok itu terdapat 3. Pertama, dia terdapat di awal paragraf, bisa terdapat di akhir paragraf, bisa terdapat di awal dan di akhir paragraf. Cirinya, jika kita menentukan kalimat utama paragraf itu ada di awal paragraf, maka ada berapa ciri? Kita lihat yang pertama itu adalah kita amati kalimat kedua dari kalimat paragraf pertama. Itu misalnya mengandung kata yang diulang, nih. Kata ini, itu, dan tersebut. Bisa juga kata ganti orang, ia, mereka, dannya. Ya. Sedangkan kalau kita menentukan gagasan pokok itu di akhir paragraf, maka ada beberapa kalimat yang menjadi acuan bahwa itu gagasan yang ada di akhir kalimat. Contohnya, dia terdapat oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, atau bahkan. Sedangkan jika gagasan utama itu campuran, dia ada di awal dan di belakang dalam satu paragraf. Jika kalimat utama sudah ditemukan, maka gagasan pokoknya ada dalam kalimat tersebut. Nah, jadi bisa kalian tulis itu satu kalimat penuh atau diambil intinya saja. Jika gagasan pokok sudah ditemukan, maka kalimat-kalimat yang lain itu merupakan gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Tadi sudah Bunda jelaskan ya. Kalau kita menentukan suatu gagasan utama, maka gagasan kalimat berikutnya disebut dengan gagasan penjelas. Kita masuk ke contoh ya. Ini contohnya, coba Bunda beri warna hitam semua ya. Oke, lihat. Pawai budaya sangatlah menarik bagi warga Kampung Babatan. Kita lihat dulu, ada nggak dia di awal kalimat gagasan pokoknya. Kita beri warna merah. Oke, lihat di paragraf kedua ya. Kita lihatnya di paragraf kedua, jika memang benar gagasan pokok itu ada di kalimat awalnya. Oke, kita beri warna biru. Lihat nih, di kalimat pertama dan di kalimat kedua, kita lihat di kalimat kedua, ada nggak kalimat dia ciri-cirinya itu adalah mengulang kata? Ada ya, ini, pawai dan pawai. Nah, maka kalimat gagasan pokoknya ini terdapat di awal kalimat ini, pawai budaya ya, maka yang ini kita sudah beri warna hitam. Kita lihat di akhir kalimat, terdengar suara ini sampai semakin dekat. Kita beri warna merah dulu. Kira-kira dia termasuk nggak gagasan pokok? Ada nggak kata-kata yang mengandung bahwa dia merupakan ciri-ciri dari gagasan pokok akhir? Di awal akhir ya, ada nggak kira-kira? Ada oleh karena itu? Tidak ada.
sebab itu tidak ada. Jadi bahkan pun tidak ada, maka kalimat ini bukan merupakan gagasan pokok. Kita beri warna merah. Jadi yang benar itu adalah dalam suatu paragraf ini yang terdapat gagasan pokok itu di awal kalimat paragraf. Ini ya, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Kita lihatnya itu di ciri-ciri kalimat kedua. Ada pengulangan kata yang disebut dengan pawai. Oke, selebihnya itu disebut dengan kalimat-kalimat pendukung. Atau disebut dengan gagasan penjelas ya. Ya. Lanjut next yang ke contoh kedua. Kita beri dulu warnanya ini warna hitam juga ya. Oke, lihat. Kita ambil dulu, kita tentukan gagasan pokoknya di awal. Kalau kita lihat di awal, kita beri titiknya sampai berat, kita beri warna merah. Oke, kita lihat. Kita lihat di kalimat kedua, ada enggak kalimat pengulangnya? Tidak ada. Terus ada lagi enggak ciri-ciri yang mengandung dia termasuk gagasan pokok di awal kalimat? Tidak ada ya, ini itu tidak ada. Terus ada lagi enggak yang ciri-cirinya hampir menyerupai? Tidak ada ya? Oke, terus ada lagi enggak? Kata ganti juga enggak ada ya? Kata ganti juga enggak ada. Oke, maka kalimat ini bukan dimaksud dengan gagasan pokok. Berarti dia tidak terdapat di awal kalimat. Kita perhatikan di terakhir. Nah, kita beri tanda warna merah. Kita cari gagasan pokoknya, coba ada nggak di akhir paragraf. Jadi ciri-ciri di kalimat akhir paragraf itu ada namanya kalimat, coba lihat ciri-cirinya. Ada nggak sini? Kalau tadi Bunda jelaskan, kalau di akhir paragraf itu dia ada kata oleh karena itu, oleh sebab itu, demikian, ada jadi. Nah, ini kalimat jadi ini ya. Ini kalimat jadi, maka dia termasuk gagasan pokok di akhir paragraf. Jadi ini ya yang disebut dengan gagasan pokok paragraf. Bunda, itu terlalu panjang. Kira-kira bisa nggak dibuat intinya saja? Bisa. Kita tulis aja di sini intinya adalah penyebab kerusakan jalan bisa. Oke, sampai di sini saja penjelasan dari Bunda mengenai bagaimana cara kita mencari gagasan pokok itu ada di awal, di akhir, dan campuran di awal dan di akhir paragraf. Kalau kurang paham bisa cek dari Bunda ya, insya Allah nanti Bunda jawab. Oke, Bunda tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya akan Bunda share di grup WA. Terima kasih.